Assalamualaikum, semangat pagi. Ada 4 tips agar aura kita terbuka. Orang senang melihat kita menjadi pede, wajah kita bersinar, tangan kita bersinar. Yang pertama, perbaiki sholat Anda. Karena perbaiki sholat Anda, maka hidupmu akan lebih baik. Kedua, wudhu. Sering-seringlah berwudhu. Apabila Anda merasa batal, maka berwudhulah. Nawaitul wudu'a lillahi hadasil khasukhuri fadlillahi ta'ala. Hadas kecil aja hilang dari kita, apalagi hadas besar. Tasbih yang ketiga. Subhanallah, subhanallah. Sering-seringlah mengucapkan tasbih. Kenapa? Kenapa tasbih? Karena Allah itu punya sifat suci. Dia Maha Pemurah. Dia tidak pelit. Allah punya sifat benar. Dia benar, tidak pernah salah. Jadi dengan kita tasbih, maka kita akan didekatkan kepada kesucian. Yang keempat, sholawat. Kenapa sholawat? Karena itu bukan untuk Nabi, tapi kita meminta secercah sinar, sedikit sinar dari beliau sebagai sinarnya seluruh dunia ini, sehingga aura kita akan muncul. Kita enggak lagi minder, kita enggak lagi kurang percaya diri. Mudah-mudahan nasib kita lebih baik. Kita ketemu orang suka sama kita. Demikian. Sekarang saya mau bahas mengenai sumber kekuasaan. Bagi Anda yang ingin atau punya cita-cita untuk meraih kekuasaan, itu ada beberapa sumber daripada kekuasaan itu. Pertama, dari pengangkatan. Jadi Anda mendapatkan SK dari perusahaan, dari bos, untuk diangkat menjadi kepala cabang atau kepala wilayah atau menduduki posisi-posisi tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber kekuasaan itu bisa dari kekerasan, dari ancaman, ya kan? Anda bisa mengancam secara fisik, Anda bisa menekan, Anda bisa menekan orang agar Anda berkuasa. Ini juga merupakan sumber. Namun ini kalau bisa dihindari. Kemudian yang ketiga, kekuasaan berdasarkan keahlian. Jadi Anda jadilah seorang ahli. Anda akan menjadi seseorang yang sangat ahli di bidangnya. Kemudian Anda akan menguasai bidang tersebut. Misalkan Anda jadi guru yang ahli, Anda akan menjadi kepala sekolah. Anda menjadi dokter, Anda akan menjadi dokter yang spesialis, yang disegani, yang ahli di bidangnya. Misalkan Anda jadi orang ahli IT, Anda akan bisa menguasai segala macam IT di wilayah Anda. Yang keempat, itu kekuasaan berdasarkan hadiah. Jadi ini sering juga digunakan oleh orang-orang, ya. Meskipun ini jangan dijadikan fokus, yaitu orang-orang Anda beri uang, Anda beri bonus, Anda beri gaji yang besar, maka orang-orang akan tunduk sama Anda. Karena faktanya hari begini itu orang tetap membutuhkan uang, ya. Jadi ini bisa digunakan juga. Jadi Anda nggak usah alergi untuk bermurah hati mensodakohkan sebagian laba perusahaan atau laba pribadi Anda untuk diberikan sebagai hadiah.
Contoh, ada satu pengusaha menengah, itu namanya warung steak yang saya salah, yaitu warung obong atau steak obong. Itu dia sebulan atau 2 bulan sekali, saya kurang paham, itu memberikan hadiah berupa umroh kepada karyawannya yang hafal 10 juz. Itu contoh pemberian hadiah. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini, yang terakhir adalah memperoleh kekuasaan karena daya tarik. Daya tarik itu karisma. Jadi mungkin ini karisma ini akan muncul dari keempat faktor tadi, ya. Karena adanya pengangkatan, karena orang diangkat kan berarti ahli dong, ya kan? Karena kekerasan, karena keahlian, atau karena hadiah, maka orang itu akan timbul daya tarik. Tapi yang jelas dari kelima sumber kekuasaan itu tidak ada yang bersumber dari kemalasan, ya kan? Tidak ada yang bersumber dari kemalasan. Semuanya bersumber dari kedisiplinan, ya, ketulusan, kejujuran. Jadi kembali, semua apapun yang Anda lakukan itu harus Anda kembalikan kepada norma-norma agama dan budaya. Jadi tetap Anda dilarang untuk membuatkan sesuatu yang menyimpang dari ketiga hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.